Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, yaitu buku Latazan yang ditulis oleh Dr. Eid Al-Qarni. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Kitsi Press. Buku ini setebal 568 halaman. Lumayan tebal. Oke, kita langsung buka saja bukunya. Yang pertama ada pengantar penerbit, pengantar penerjemah, dan pengantar penulis. Saya bacakan sedikit dari pengantar penulisnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah SAW, keluarganya serta para sahabatnya. Waba'du. Berikut ini buku Latazan. Semoga Anda senang membacanya dan dapat mengambil manfaat darinya. Namun sebelum membaca, telitilah dahulu buku ini dengan nalar yang sehat, logika yang jernih, dan di atas itu semua dengan ayat-ayat Allah yang senantiasa terjaga dari kekeliruan. Tentu saja tak bijak menilai sesuatu secara terburu-buru sebelum pernah membayangkan, merasakan, dan menciumnya sendiri. Dan adalah sebuah kejahatan terhadap ilmu memfatwakan sesuatu secara terburu-buru sebelum terlebih dahulu mengkaji akar permasalahannya, mendengar pernyataan-pernyataan tentangnya, mencari argumen-argumen yang mendasarinya, dan membaca dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Saya menulis buku ini untuk siapa saja yang senantiasa merasa hidup dalam bayang-bayang kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan, atau orang yang selalu sulit tidur dikarenakan beban duka dan kegundahan yang semakin berat menerpa. Dan tentu saja siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami semua ini. Dalam buku ini saya sengaja menukil ayat-ayat Allah, bait-bait syair, pengalaman dan ibrah, catatan peristiwa dan hikmah, serta berbagai perumpamaan dan kisah-kisah. Dari semua itu saya sengaja mengambil kesimpulan dari orang-orang saleh sebagai penawar hati yang lara, penghibur jiwa tercabik, dan pelipur diri yang sedang dirundung duka cita. Buku ini akan mengatakan kepada Anda, bergembiralah dan berbahagialah, atau optimislah dan tenanglah. Bahkan mungkin pula ia akan berkata, jalani hidup ini apa adanya dengan penuh ketulusan dan keriangan. Buku ini berusaha meluruskan berbagai kesalahan yang terjadi akibat penyimpangan terhadap fitrah saat berinteraksi dengan sunnah-sunnah Allah, sesama manusia, benda, waktu, dan tempat. Buku ini mencegah Anda agar tidak terus-menerus melawan arus kehidupan, menentang takdir, mendebat manhaj yang telah digariskan dan mengingkari bukti-bukti. Lebih dari itu, buku ini mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat jiwa dan roh Anda agar senantiasa tenang menatap perjalanan masa depan. Oke, ini untuk pengantar penulis. Kita lanjut ke daftar isi. Di daftar isi ini ada banyak sekali judul-judulnya. Ya, tidak per bab tapi per judul dia. Untuk 500 halaman. Di halaman pertama kita akan menemukan judul Ya Allah. Di sini Anda akan menemukan Quran surat Ar-Rahman ayat 29 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ketika laut bergemuruh, ombak menggunung, dan angin bertiup kencang menerjang, semua penumpang kapal akan panik dan menyeru Ya Allah. Ketika musibah menimpa, bencana melanda, dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru Ya Allah. Ketika bumi terasa menyempit dikarenakan himpitan persoalan hidup, dan jiwa terasa tertekan oleh beban berarti kehidupan yang harus Anda pikul, menyerulah Ya Allah. Ingat Engkau saat alam begitu gelap gulita
dan wajah zaman berlumpuran debu hitam. Kusebut namamu dengan lantang di saat fajar menjelang, dan fajar pun merekah seraya menebar senyuman indah. Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata yang menetes penuh keikhlasan, dan semua keluhan yang menggundah gulanakan hati adalah hanya pantas ditujukan ke hadiratnya. Di sini juga ada satu lagi, Quran Surat Asyura ayat 19. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah, nama yang paling bagus, susunan huruf yang paling indah, ungkapan yang paling tulus, dan kata yang sangat berharga. Betapapun ku lukiskan keagunganmu dengan deretan huruf, kekudusanmu tetap meliputi semua arwah. Engkau tetap maha agung, sedang semua makna akan lebur mencair di tengah keagunganmu, wahai ya Rabbku. Intinya di judul pertama adalah ketika Anda mendapat kesulitan, menyerulah ya Allah. Nama yang paling bagus adalah Allah. Lanjut ke judul yang kedua, pikirkan dan syukurilah. Artinya ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Ada Quran Surat Ibrahim ayat 34. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang pangan, udara, dan air semua tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia tapi tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan tapi tak pernah mengetahuinya. Quran Surat Luqman ayat 20. Dan Dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin. Anda memiliki 2 mata, 1 lidah, 2 bibir, 2 tangan, dan 2 kaki. Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di judul kedua, kita disuruh untuk berpikir dan bersyukur. Di akhir dari judul kedua ini, pikirkan dan renungkan apa yang ada pada diri, keluarga, rumah, pekerjaan, kesehatan, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah termasuk golongan dari Quran Surat An-Nahl ayat 83, mereka yang mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan 2 judul, karena berikutnya masih ada ratusan judul di satu buku ini, Latazan, yang menurut saya sayang untuk tidak kita baca. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.